Sama-sama kita hadirkan niat iktikaf di rumahnya Allah, hadirkan niat bermajelis, hadirkan niat bersilaturahim, hadirkan niat mengangkat derajat kita di hadapan Allah dengan ilmu. Dan kita awali semua niat itu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Wa tahiyyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah, berkahnya tercurahkan kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat semuanya, coba dibuka Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23. Surat ke-23 dan ba'da basmalah ya. Jadi kita ini sekarang ada di pertengahan bulan Sya'ban. Maka kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami hingga ketemu dengan bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini bulan-bulan yang intensitas ibadah kita semakin meningkat. Di bulan Rajab kita diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj yang kata Ibn Ishaq terjadi tanggal 27 Rajab. Dan oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sholat 50 waktu ya, sholat 50 waktu. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman ya, jadi orang beriman itu beruntung ya, dia meraih al-falah. Kenapa dia beruntung? Tentu ada sebabnya. Di antara banyak sebab keberuntungan, ternyata sebab pertama itu didahulukan. Apa kalimatnya? Orang beriman itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia itu kalau sholat orientasinya khusyuk ya. Jadi arti keterbalikannya, kalau kita itu sholat tapi orientasinya bukan khusyuk, maka kita bisa rugi. Nah, kaitan misalkan dengan Ramadan, Nabi pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang puasa 30 hari, selesai dia nggak dapat apa-apa kecuali selama 30 hari dia lapar, haus. Rugi sekali ya.
Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi bersabda begini, Rohima anfuhu, sungguh celaka dia ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan pergi, dosanya nggak diampuni, rugi sekali. Kemudian disebutkan juga, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'am. Berapa banyak orang yang sholat dia nggak dapat apa-apa kecuali letihnya saja. Ya, kita semakin mendekati Ramadan, semakin meningkat intensitas sholat kita nih seharusnya. Dan di bulan Ramadan makin 10 malam terakhir harus makin semangat sholat kita itu. Nah, makin semangat ini bagus, semangat kan bagus. Tapi kalau semangat nggak diikuti dengan kualitas, dia tidak sempurna. Ya, maka kualitas dari semangat itu dia menjadi satu perpaduan. Ya. Kenapa tadi saya sebutkan oleh Isra dan Mi'raj itu adalah sholat 50 waktu? Sebenarnya tidak berubah. Ya, tidak berubah, tetap 50 waktu. Tapi kita mengerjakannya 5 waktu. Ada orang mengerjakan sholat 5 waktu tapi tidak seperti sholat, karena tadi nggak dapat apa-apa, rugi. Tapi ada orang yang sholat 5 waktu dicatat Allah seperti sholat 50 waktu. Buka Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat ke 160. Halaman berapa itu? Al-An'am 160. 148. 148 tambah 2 maksudnya 150. Dapat semuanya? Ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa bunyinya? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam riwayat yang lain, falahu khairum minha. Siapapun yang mendatangkan kebaikan kepada Allah, termasuk sholat, maka dia berpotensi dilipat gandakan 10 kali kebaikan tersebut. Itu yang saya maksud sholat 5 waktu seperti sholat 50 waktu. Syaratnya bagaimana? Syaratnya ihsan. Jadi amal itu kan iman, Islam, ihsan. Ya. Iman itu amal batin, Islam itu amal lahir, sholat itu amal Islam. Ihsan itu amal zahir, amal batin, amal lahir dilakukan dengan terbaik. Nah, jadi kalau terbaik itu namanya ihsan. Orang yang ihsan itu yang masuk kategori man jaa bil hasanah. Orang yang mendatangkan kebaikan kepada Allah yang terbaik. Ya, karena Allah itu hanya menerima dan memberikan balasan sempurna kepada yang memberikan yang terbaik. Nah, sekarang bagaimana supaya terbaik ibadah kita? Wabil khusus dalam bab ini sholat dulu. Dan kenapa kita harus mengawali dengan sholat? Karena sebagus apapun sholat, sebagus apapun puasa Ramadan kita, kalau kita tidak sholat, kan kunci dihisapnya amal Ramadan nggak punya. Gitu. Sebagus apapun kita berzakat, sedermawan apapun kita, kalau nggak sholat, ya nggak punya kuncinya. Gitu. Ya. Misalkan anak-anak kita nih yang 4 orang, ya,
Ini karena saya tidak sholat di sini. Ini bagus kalau dididik mereka, sholatnya bagus. Ya. Anak kalau di masjid Syuhada, anak kumpulin tuh. Nanti antum tugasnya. Sholatnya itu tidak bagus, tidak sholat, main-main. Nah, nanti kita dialog, ngobrol, ya kan. Sejak kecil dia harus kita didik untuk sholat. Habis sholat kita didik dia zikir, doa, gitu kan. Nanti lama-lama insya Allah dia kebentuk. Nah, kebentuk. Dari masjid ini dia akan mendapatkan ketenangan, keteduhan dan ilmu, gitu. Nah, dan keteduhan itu sejak kecil, remaja, terus makin bertambah umur akan makin memudahkan kita untuk khusyuk. Ada orang dulu sholat ketika muda susah nangis, ketika senior mudah nangis. Kalau dulu susah nangis, sekarang mudah nangis. Itu namanya faktor U, faktor umur, ya kan? Semakin dekat kepada Allah, kita makin mudah tersentuh, semakin mudah khusyuk. Tapi kan khusyuk tidak harus nunggu senior. Dari muda kita harus sudah bisa khusyuk, karena kalau enggak sholat kita tadi tidak beruntung, ya kan? Bagaimana supaya beruntung? Nomor satu, luruskan dulu cara pandang kita tentang sholat, ya, tentang sholat. Saya tanya, kenapa engkau sholat? Nah, kira-kira apa jawaban kita, ya kan? Kenapa kita sholat? Ya karena azan kita sholat. Ya, oke, satu, karena sudah azan, ya kan? Kenapa kita sholat? Karena mau ujian PNS. Nah, saya sholat, ada juga. Habis jadi PNS nggak sholat lagi deh, gitu kan? Kenapa kita sholat? Karena itu kewajiban. Kenapa kita sholat? Sebagai wujud rasa syukur. Kenapa kita sholat? Sebagai bentuk ketaatan. Baik, alasannya bagus. Tapi kalau antum buka Quran surat Toha, surat nomor 20, ya, surat nomor 20, buka ayat ke-14. Ya, maka ayat ini akan melengkapi jawaban-jawaban baik daripada kenapa kita sholat. Surat Toha ayat ke-14, halaman berapa? 200. Oh enggak, itu tidak standar. Yang maksudnya bukan mushaf Madinah, bukan tidak standar. Nah, yang mushaf Madinah halaman 313, seperti jumlah Rasul, ya, jumlah Rasul yang diutus itu 313 orang. Ayat 14 sudah dapat ya? Ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innani ana Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ya, sesungguhnya aku dan akulah, yaitu Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Sami'na ya Allah, wa ata'na ya Allah, kami taat, kami dengar. Tapi bagaimana cara menyembahmu? Allah berfirman, wa aqimis salata li zikri. Cara beribadah kepadaku dengan menegakkan sholat dengan niat, dengan tujuan, dengan motif untuk mengingatku. Katanya, kenapa engkau sholat? Aku lupa kepada Allah. Beberapa jam ini saya sibuk cari uang, sibuk mendagangkan barang, sibuk menawar barang. Aku lupa kepada Allah. Aku ingin perbaharui konektivitasku kepada Allah, hubunganku dengan Allah, hablun minallahku. Makanya orang-orang yang selalu rindu kepada Allah, ya kan, kalau kita ini rindu sama Allah,
Kita tuh inginnya sholat aja terus. Tapi Allah yang kita rindui itu juga yang memerintahkan kita untuk jangan lama-lama di masjid. Ya kan? Untuk apa? Untuk cari uang di luar masjid. Bahkan hari Jumat pun Allah berfirman, dia bukan hari libur. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Jika engkau telah selesai sholat, segera keluar dari masjid, menyebar. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Cari fadilah dari Allah. Maksudnya cari uang. Uang itu fadlillah, ya, keutamaan dari Allah. Caranya gimana supaya sukseslah? Wazkurullaha katsira. Perbanyak ingat Allah, sebut Allah, niscaya engkau akan sukses. Allah. Jangan takut rugi dalam berbisnis selama kita selalu karena Allah, dengan cara Allah, menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Nah itu. Jadi motif kita sholat itu untuk ingat Allah. Satu. Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, ini masalahnya karena kita dari kecil kurang dekat dengan bahasa Arab. Konektivitas antara yang kita dengar hayya 'alas shalah dengan kalimat, misalkan azan itu diganti dengan bahasa Indonesia, mari kita salat, mari kita salat. Kira-kira lebih nyambung yang mana? Lebih nyambung yang kedua kan? Oh, kita mau sholat nih. Tapi karena bahasa Arab itu bukan bahasa ibu kita, meskipun orang Arab dipanggil mari kita sholat, nggak sholat juga ada gitu kan. Padahal dia ngerti gitu kan. Tapi minimal konektivitas tuh. Ini bukan berarti azannya harus berganti jadi bahasa Indonesia, tapi berarti kitanya yang harus mendalami bahasa Arab, yang wajib minimal bahasa Arab azan, bahasa Arab sholat, bahasa Arab wudu, bahasa Arab surat-surat pendek. Nah, minimal itu aja dah. Yang sehari-hari saja. Wajib itu sehari-hari. Kenapa wajib? Karena nanti kita semua akan mengamini. Kalau nggak bisa bahasa Arab yang tadi saya sebutkan, susah khusyuk kita. Iya kan? Gimana kita bilang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima? Itu di kepala kita ngapain? Iya kan? Kalau kita nggak bisa bahasa Arab itu di kepala kita ngapain? Akhirnya karena nggak ngerti kita bacanya, cepat aja Ustaz, nggak ngerti. Mau lambat, mau cepet, nggak ngerti juga. Cepat aja. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang begitu jadi. Jadi dia semacam komat kamit tanpa makna, nggak ada asar. Kalau kita sholat tak ada asar, wajar dong habis sholat maksiat lagi, kan nggak ada bekas. Padahal target sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tapi habis sholat kita seperti tidak ada bekas, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Luruskan tujuan kita tentang sholat. Nah, ketika tujuan kita itu karena kita rindu Allah, panggilan hayya 'alas shalah itu seakan-akan Allah berkata dalam jiwa kita, kamu sedang ada masalah ya dalam bisnismu. 3 jam, 4 jam, 5 jam terakhir ini kamu ada bebannya. Ayo datang kepadaku, berkeluh kesah kepadaku. Aku akan memelukmu dengan cahaya kedamaian. Ayo cerita. Makanya ketika dengar azan, Allah manggil kita, alhamdulillah, ayo sholat. Itu paradigma orang yang paham gitu. Tapi kalau orang nggak paham, dengar azan, ya udah azan lagi nih gitu. Dia merasa menyesal, kok ada azan gitu. Bahkan mungkin sebagian mengatakan azan tuh bikin ribut aja. Aduh, ribut banget ada azan nih, nggak tenang saya. Ya, berarti dia terasa seperti terbakar gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sadar sholat itu adalah cara kita memperbarui hubungan kita dengan Allah, maka kita pun datang kepada Allah dengan cara yang terbaik.
Misalkan Quran surat Al-A'raf, surat ke-7, ya. Surat ke-7 buka ayat 31. Al-A'raf ayat 31. Sudah terbuka? Siapa yang lebih dulu terbuka? Sudah. Halaman berapa? 154. Terbuka semua? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Jadi sholat itu udah perintah sejak zaman Nabi Adam. Diubah di masa Nabi Musa aja oleh Bani Israel. Ya tahawud, dia goyang-goyangin kepala sholat. Ketika belum Isra Mi'raj, Nabi juga sholat, sahabat juga sholat. Karena sholat itu milahnya Ibrahim, tradisinya ajaran Ibrahim. Salah satunya sholat. Milahnya Ibrahim itu kan sholat, puasa, berkhitan, ya. Ini milahnya Ibrahim. Kita nih ala millati Ibrahim. Kita nih agama Islam yang kita anut ini berada pada milahnya Ibrahim, pada tradisi keagamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Ya, di dalam Quran surat Al-Maidah Allah berfirman, setiap umat itu ada syariatnya, ada manhajnya. Di masa Nabi sholatnya tidak lagi 2 rakaat pagi 2 rakaat petang. Sejak umur 50 tahun dirubahlah sholatnya jadi 5 waktu, ya. Sholatnya sama. Maka kalau engkau sholat, berarti tempat sholatnya harus spesial. Harus spesial. Apa itu? Masjid. Makanya masjid disebut tempat sujud. Dia bisa disebut masjid, bisa disebut musola, bisa disebut langgar, bisa disebut surau. Itu cuma beda nama doang. Sebenarnya kan sama. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud, sama ya. Bedanya cuman dia jami atau tidak. Itu istilah baru. Kalau jami, masjid jami itu masjid yang dilaksanakan Jumat di sana, ya kan? Maka tradisinya kalau masjid jami cukup, maka musola-musola lain harus tutup dalam fikih. Tapi kalau masjid jami tak cukup, baru masjid-masjid yang bukan jami boleh dibuka untuk sholat Jumat. Supaya apa? Supaya ada syiar. Itu dalam kajian fikih, ya. Maka ketika kita datang ke tempat sholat, tempat sujud, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu, perhiasanmu yang terbaik setiap kali engkau masuk ke masjid, ya. Ini kalau anak muda diundang hari Senin, tolong jumpain Pak Prabowo, ya. Antum dikasih surat, ya, tolong mewakili pemuda RW 04 besok pagi jumpa Pak Prabowo. Apa yang dilakukan? jam 3 udah bangun, udah mandinya lebih lama, biasa 1 menit nih 10 menit. Habis mandi cari baju, nggak sempat lagi beli ke mall kan, baju mana yang cocok nih, cari 2-3 baju, coba-cobain di depan kaca. Habis itu rambut sisir yang kayak mana yang cocok. Udah selesai semua, udah beres, masalah sepatu. Wah, sepatu udah lama nggak dipakai nih. Tiap ke masjid kan nggak pakai sepatu, pakai sendal. Wah, sepatunya udah lama, belum disemir, belum ini. Bayangin mau ketemu Pak Prabowo, persiapannya udah luar biasa. Nah, kita mau ketemu Tuhannya Pak Prabowo dan Tuhannya kita, harusnya lebih lagi dong logikanya. Persiapan kita lebih matang lagi dong. Maka sejak zaman Nabi Adam sudah diajarkan
Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibat. Allah itu baik, hanya menerima yang terbaik. Antara ya dua anak laki-laki Nabi Adam, kan dua-duanya bersedekah, ya kan? Tapi yang diterima yang satu. Ya, kenapa? Yang diterima yang Habil, bukan yang Qabil, gitu kan? Karena Habil memberikan yang terbaik, bukan sekedar memberikan. Seandainya seandainya yang dinilai memberikan sama memberikan. Apalagi kalau cara kita memandang Allah di bawah cara kita memandang Pak Prabowo, ya kan? Padahal Pak Prabowo tidak sakit hati kalau kita lebih memuliakan diri kita ketika menghadap Allah, kan begitu? Ya. Yang sakit hati kan Fir'aun, ya, karena dia merasa di nomor 2 kan, Fir'aun. Nah, itu paradigma. Kalau bagus menyata Allah, bagus. Kemudian ketika ini kita fahami, orang yang sholatnya bagus, insya Allah hidupnya bagus. Ya, kuncinya itu aja. Ya, kalau kita ingin bagus, hidup kita bagus, sholat kita bagus. Kalau kita ingin sholat kita bagus, wudhu kita harus bagus. Kalau kita ingin wudhu kita bagus, maka cara pandang kita kepada Allah harus bagus. Maka pilar kekhusyuan itu salah satunya yang paling penting juga adalah masalah wudhu. Coba dibuka Quran surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat ke-6. Surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Ayatnya cukup panjang. Itu namanya ayat tentang wudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Setelah itu apa? Wamsahu biruusikum. Setelah itu wa arjulikum ilal ka'bain. Betul? Nah, itu ada pengkajiannya. Wa arjulikum wa arjulakum wamsahu, oh ya, na'am. Wamsahu biruusikum wa arjulakum. Karena kalau dia wa arjulikum, dia ikut wamsahu. Ya, wamsahu biruusikum wa arjulikum. Itu berarti arjulikumnya ikut wamsahu. Tapi ketika wamsahu biruusikum wa arjulakum, berarti dia terlepas dari wamsahu, kembali kepada fagsilu. Apa bedanya ghasala dengan masaha? Masaha itu mengusap, ghasala itu membasuh atau makna dasarnya mencuci. Ghuslun, mandi, mencuci. Ghasala, ya, jadi treatmentnya beda antara ghasala sama masaha. Nah, untuk memahami ini ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam riwayat yang panjang dengan sabda beliau, "Ida tawaddo'a abdul muslim awil mu'min," jika berwudu seorang hamba muslim atau mukmin, fa ghassala wajhahu, kemudian dia cuci wajahnya, dia basuh wajahnya, ya,
kharaja min wajhi, maka akan keluar dari wajahnya kullu khati'atin nazara ilaiha, segala bentuk kesalahan akibat pandangannya, bi'ainihi ma'al ma, dari matanya keluar bersama air wudu itu, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama, atau bahkan sampai pada titik terakhir, bukan titik terakhir apa, tetesan terakhir air wudu, dan terus seterusnya ila akhiril hadis. Begitu juga tangan, begitu juga kaki. Jadi ketika kita berwudu, Nabi mengingatkan wudu itu bukan hanya membersihkan yang kotor. Kalau membersihkan kotor, Nabi nggak usah bersabda, itu kan udah sains saja, udah ngerti, gitu kan? Ya kalau dibersihkan air, bersih, nggak usah pakai hadis. Masa jika engkau cuci wajahmu, hitam-hitamnya akan hilang. Nah, itu nggak perlu pakai hadis, itu udah sains. Hadis ini menjelaskan bukan hanya hitam-hitam itu yang hilang, tapi hitam-hitam batinmu itu yang akan hilang. Kenapa? Karena matamu sedang menikmati sesuatu yang indah yang tidak boleh dilihat. Karena pandanganmu mengarahkan kepada sesuatu, dan atau pandanganmu, dan atau karena wajahmu membuat jiwamu sombong. Mungkin karena wajahnya terlalu ganteng, yang sombong. Maka Allah menginginkan sebelum kita menghadap Allah, wajah ini harus dibersihkan, batin itu harus dibersihkan dulu, baru kita dianggap layak untuk mi'raj. Nah, kalau antum buka Quran surat Al-Ma'arij, surat ke-70, ya, surat Al-Ma'arij surat 70 ayat ke-4, ya. Ada Isra, ada Mi'raj. Apa arti Mi'raj? Apa tuh arti Mi'raj? Kalau Isra apa? Perjalanan. Mi'raj, ya, Mi'raj itu kalau udah buka surat Al-Ma'arij ayat ke-4, Allah berfirman ta'rujul malaikatu warruh. Artinya ta'aruju, meningkat, naik tangga menuju ketinggian. Jadi ada sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi ketika kita menghamparkan sajadah, salah satu motif tambahan kita, mau ngapain mas? Aku mau mi'raj ke hadapan Allah. Aku ingin ruhku naik menghadap Allah. Nah, kita mau menghadap Allah, ingin berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah. Masa jiwa kita masih kotor? Meskipun fisik udah bersih, udah pakai face wash gitu kan, tapi batin kita masih kotor. Maka dibersihkan dengan wudu. Maka hadis riwayat Imam Muslim tadi mengingatkan kepada kita, wudu itu bukan hanya bersihkan fisik, tapi juga bersihkan batin. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di antara ulama yang paling faqih dengan memahami hadis riwayat Imam Muslim, meneliti, mendalami, itu tentu adalah pensyarah hadis tersebut. Di mana yang kita kenal kitab yang muktabar tentang pensyarah hadis sahih Muslim adalah Al-Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi dalam karyanya Al-Minhaj. Jadi kalau sahih Muslim itu 4 jilid atau 3 jilid, Al-Minhaj itu 8 jilid. Nah, beliau mensyarahkan, ya, 8 jilid yang lebih tebal lagi gitu, menjelaskan. Jadi beliau paham. Nah, Imam Nawawi yang kemudian menjelaskan dalam kitab Al-Azkar, kalau engkau berwudu, itulah kesempatan engkau membersihkan batinmu. Maka lakukan wudu itu jangan buru-buru.
nikmati supaya tidak buru-buru, airnya tidak boleh deras. Ini karena kita baru lahir udah di pinggir sungai, jadi kita ngerasa air itu banyak. Beda sama orang Arab, baru lahir udah kering. Orang Mauritania, orang Sudan, ya. Nah, kadang-kadang kita ini mau wudhu, belum buka udah kerannya dibuka dulu, gitu kan, baru masih buka-buka. Udah itu udah keluar 3 liter tuh, gitu kan. Tiba-tiba datang temannya lagi, bro apa kabar? Oh baik, gimana? Itu airnya, gitu. Apa yang terjadi dengan air itu? Tabzir, mubazir. Makanya kan supaya tidak ada mubazir, ada kerannya. Itu kan namanya keran, kan? Ya, keran itu apa? Ditutup. Ya, beda kalau dari air sungai, dari air pegunungan ngocor terus, nggak usah ditutup, gitu kan? Lah itu ada kerannya, supaya apa? Supaya tidak keluar, supaya dikeluarkan dengan tujuan. Kalau keluarkan berlebih, berbahaya bagi masa depan, maka disebut tabzir, mubazir. Kalau mubazir kenapa? Allah berfirman, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubazir itu temannya syaitan. Kita mau sholat menghadap Allah, masa sebelum sholat jadi temannya syaitan dulu? Itu lagi kan. Saya mau sholat kita jadi teman syaitan dulu, supaya tidak jadi teman syaitan. Kecilin sampai seperti lidi. Disitulah kita baru mulai terbantu untuk menikmati wudhu. Kalau gitu kita nggak bisa nikmati, karena kita sudah kotor duluan. Air kecil kita mulai hadirkan niat. Innamal a'malu binniyat. Dalam hati kita muncul nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Aku berniat wudhu karena Allah. Itu paling simpel, ya kan? Kalau kita mau niat, baca apa? Niat, gitu kan? Ya, niat, ya kan? Ya. Harus jelas, aku niat karena Allah. Aku niat wudhu karena Allah. Mau niat apa, Mas? Niat wudhu karena siapa? Karena Allah. Itu redaksi paling singkat. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kemudian kita mulai dengan tangan, ya, tangan itu air, ya. Ya. Seandainya yang namanya wudhu itu banjir, bagaimana kita bisa sah wudhu di pesawat? Gimana caranya kalau seandainya wudhu itu harus banyak? Keluar dari pesawat banjir, gitu kan? Bagaimana kita bisa wudhu di kereta api? Seandainya air itu harus sedikit, ambil, ya, sedikit. Kata Imam Nawawi, seorang ahli hadis ini, bacalah doa, Allahumma hfaz yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jaga tangan saya dari segala bentuk maksiat, ya Allah. Apa maksiat tangan? Nampar istri, ya. Kalau belum punya istri harus belajar dulu. Kalau nampar pakai amplop, dia nggak marah, ya. Nih amplop akhir bulan. Tapi kalau nampar pakai tangan, nggak boleh, haram. Karena tangan ini diciptakan untuk menampar setan Yahoo, ya, ketemu setan Yahoo, tampar. Kalau istri tidak, sayang. Barang siapa senang menampar istri, pasti takut ketika nampar setan Yahoo. Itu kemungkinan begitu. Nah setelah itu kita masuk ke mulut. Mulut kita ini ada lidah. Seandainya tidak ada lidah, kita gak bisa ngomong. Maka Nabi SAW dulu pernah menggaransi, aku garansi engkau 2 perkara. Kalau engkau bisa jaga, aku garansi engkau masuk surga. Ternyata manusia banyak terpleset gara-gara 2 itu. Satu apa? Lidah. Ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, yaitu yang kedua kemaluan. Dua-duanya tulang lunak. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, orang banyak terpleset di sini. Begitu kita terpleset, Nabi nggak jamin antum masuk surga. Lidah,
dan kemaluan. Ya. Maka tadi lidahku ngapain? Wah, tadi lidah saya baru ngomong kotor, jorok, kasar. Ya. Misalkan apa? Tolol, goblok, beleguk, sisi anjing, anjay, anjir, anjing, macam-macam gitu kan. Itu kan lakop hewan. Lakop hewan yang diharamkan Allah. Astagfirullah ya Allah. Berarti nggak boleh Ustaz ya? Nggak boleh. Tapi selama ini banyak lewat di TikTok itu pada ngomong begitu. Keharaman yang diulang-ulang dia bisa jadi kehalalan. Betul nggak? Ketidakbaikan yang diulang-ulang dia bisa jadi kebenaran. Sampai orang yang benar bingung sendiri, apa saya yang salah ya? Karena saking diulang-ulangnya kebenaran. Maka orang yang terbiasa mengucapkan lakop-lakop hewan ditambah teman-temannya, maka pasti saya bisa memastikan orang itu dalam sehari sangat jarang sekali, kecuali kalau dia sholat, menyebut Allah. Menyebut Allah. Bahkan mungkin ba'da sholat pun dia nggak sempat tasbih. Atau kalau dia menyebut tasbih, mungkin sambil baca WhatsApp. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi tangan kiri baca WhatsApp, tangan kanan zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai benar di sini. Nah, 33 kali di sini kan. Udah dihafal oleh otak belakang kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, masya Allah, tabarakallah, insya Allah. Itu semua kita jarang ucapin, sehingga lidah ini jadi mudah ngucapin makhluk. Ditujukan kepada orang. Minyak sama air nggak bisa bersatu. Ala kulli hal, manusia itu tempatnya kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Buat apa menyesali kesalahan masa lalu? Biarkan masa lalu. Ustadz, tadi saya 1 menit yang lalu baru bilang anjir. Nggak apa-apa 1 menit yang lalu. Yang penting 1 menit ke depan hingga akhirnya tidak pernah lagi mengucapkan. Dimulai dari mana? Menikmati kumur-kumur. Ambil air, dalam hati menyebutkan Allah. Nih kata Imam Nawawi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu hambamu ini Allah, supaya lidah ini mudah menyebutmu dan bersyukur kepadamu. Masya Allah. Setelah itu selesai mulut, bersih, mulut itu terasa lebih segar lagi. Setelah itu kita ambil air, kita hidung. Nah, ini hidung masalah berikutnya. Ada orang wudhu, air gini-gini doang. Gini-gini doang. Padahal wudhu itu bagaimana? Ambil air, dihirup. Gini. Tapi jangan, itu kisah kan? Dihirup. Namanya istinsyak, istinthar. Dihirup. Di sini ada bulu-bulu. Bulu-bulu itu seperti filter motor. Kalau filter motor 6 bulan, setahun nggak diganti, bisa mogok-mogok, ngadat, bisa bensinnya boros, kan gitu. Kita bersihkan sehari 5 kali. Begitulah kotornya udara nih. Dihirup, keluarkan lagi, ya. Dihirup. Kok nggak ada yang keluar, Ustaz? Ketelan berarti. Ketelan. Ya. Nah, kalau bulan Ramadan jangan sampai ketelan. Ya. Ya, boleh istiqin. Nah, Rasul mengatakan silakan istinsak, tapi jangan sampai ketelan. Nah, tarik. Nah, kata Imam Nawawi, ketika kita menghirup, baca doa, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, takdirkanlah hidungku ini bisa mencium harumnya surga, ya Allah. Ketika mengeluarkan, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah, lindungi hidung ini, jangan dia sampai mencium baunya neraka, ya Allah. Masya Allah, baru sampai hidung
jiwa kita udah makin bersih, gitu kan. Kemudian wajah, yang disebut wajah itu kan dari rambut awal nih, sini wajah, ya. Kalau rambutnya di sini gimana Ustaz? Sampai sini lah ya, kan. Nah, tapi dulunya di mana? Dari sini kan, sini ya kan. Nah, ambil air, cuci. Baca doa, kata Imam Nawawi, Allahumma bayyid wajhi yawma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya Allah, jadikan wajahku ini putih, berseri, bercahaya, terang. Pada hari nanti manusia terbagi dua kelompok, ada yang wajahnya gelap, ada yang wajahnya terang. Suatu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, engkau kan gak pernah ketemu sama ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, gak pernah ketemu kan? Nabi kan gak pernah ketemu. Bagaimana engkau tahu dia itu muslim, dia itu hambamu, umatmu? Kata Nabi, aku tahu dari warna terangnya. Makanya dulu ada sahabat Nabi wudu, dia dalam Al-Maidah ayat 6, wudu itu sampai marafiq, tapi oleh dia dipanjangin sampai ke sini. Ditanya, kenapa kau panjangin sampai ke sini? Kata sahabat itu, aku ingin Nabi mengenalku karena cahayaku panjang. Nah, itulah cinta itu, ya. Walhamdulillahi ala kulli hal. Sampai di wajah, saya ingin mengatakan, mari kita introspeksi bersama-sama wudu kita, karena sahnya wudu, sahnya sholat. Berkualitasnya wudu akan membantu berkualitasnya sholat. Khusyuknya wudu akan membantu khusyuknya sholat. Khusyuknya sholat, suksesnya dunia, beruntunglah manusia di akhirat. Demikian, in uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.